Pemain kelahiran Sampang Muhammad Bahril Fajal Fahreza mulai mencuat namanya setelah dipanggil pemusatan timnas Indonesia U19. Dia terpilih jadi proyeksi tim Garuda Muda yang fokus menatap Piala Dunia U20 pada 2021. Fahreza sejatinya tidak mudah menapaki kaki di TC Timnas Indonesia U19. Bahkan, dia pernah menolak tawaran motor Vixen dari sang ayah demi belajar sepak bola. Bagaimana cerita mendalam soal Fahreza? Simak wawancara eksklusif KM Hafiz dengan penyerang berusia 19 tahun itu dan kedua orang tuanya. Ya, sejak kecil sih, sejak pas ya bareng-bareng anak-anak di lapangan lah, waktu gimana? Ya waktu kecil lah bareng anak-anak kayak kampung gitu-gitu lah. Jadi pas hujan, pas ya yang penting main lah gitu. Jadi ya gak tahu juga sih lah alasannya kenapa juga kok bisa seneng. Ya mungkin ya happy aja. Mungkin pas hujan-hujan, pas licin-licinan gitu kan, yang nendang, terus ya kadang marah-marahan, terus seneng bareng lah, pokoknya ya gitu-gitu pokoknya bareng anak-anak. Iya, bola plastik, kalau nggak pakai bola plastik mungkin nggak mungkin jadi sekarang ya, pasti pakai bola plastik dulu yang 2000-an yang gitu-gitu harganya. Mungkin ya SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1 baru kan ikut sekolah sepak bola, nah itu baru pakai bola letter kayak gitu di SSB Trunojoyo di Sampang. Ya, kelas ya habis lulus SMP itu baru ke Jawa, ke Salatiga di Jawa Tengah. Nah itu baru kelas SMA kelas 1 baru di GTC Salatiga. Habis itu kelas 2 baru pindah di Mardian Banjarnegara. Nah, sampai lulus, sampai baru habis itu PSS Semarang, habis itu ya panggilan timnas itu. Mungkin ya seneng banget gitu main bola kan, jadinya cita-citanya jadi pemain bola. Jadi kalau menurut saya kalau di sini ya mungkin kayak fasilitasnya belum kurang gitu lah, jadinya di Jawa mungkin lebih fasilitasnya mungkin lebih itu, terus yang latih mental juga ya. Jadi maksudnya nyoba tantangan baru lah istilahnya, keluar dari zona nyaman gitu lah ya istilahnya. Kalau ya intinya pokoknya saya nggak begitu suka pelajaran ya, nggak begitu suka ke sekolah gitu ya. Juga kalau sepeda motor ya kurang suka juga, kayak kurang suka main motor gitu ya, sukanya ya main bola gitu. Jadinya ya ada cita-cita gitu ya. Ya mungkin kan pasti kan setiap orang kan pasti punya pandangan beda mas. Jadinya ya ini nggak bisa jadi pemain bola, jadi ya pasti banyak yang ngomongin lah, jadinya ya buat apa ya, buat lebih baik lagi gitu. Jadi mau buktiin lah ini aku nih bisa nih, nah gitu. Jadinya kayak marahnya tuh jangan marah, maksudnya jangan pesimis lah, marahnya tuh pas nah ini awas kalau sampai jadi awas ya gitu. Jadi kayak dendamnya tuh ntar gitu. Jadi kalau sampai saya bisa jadi awas, pokoknya sampai gitulah dendamnya dari dulu mesti gitu. Jadi kayak rasanya mau ngebuktiin mesti. Intinya pastinya ya latihan ya. Jadi kalau kayak ngerasa kan pastinya kan ada momen-momen malas latihan kayak capek lah, itu harus dilawan sih hasilnya. Jadinya harus porsi latihan tuh harus nambah dari yang lain. Anggap sore udah latihan di klub, nah itu harus apa paginya atau siangnya harus nambah, pokoknya harus nambah jam latihan lagi. Jadi
jadinya kalau nggak malam lah, pokoknya harus lebih baik dari kemarin gitu. Ya kaget sih waktu itu, soalnya kan latihan di PCS waktu di akademi. Nah itu latihan kan libur, nah itu M. Ridwan yang pelatih PCS tuh kasih taunya mendadak, jadinya siang tuh ditelepon, tahu-tahu saat ini udah suruh berangkat ke rumahnya, jadinya langsung berangkat ke Jakarta kan, soalnya mepet kan mau berangkat ke Kroasia, jadinya ya kaget seneng gitu mas, ya campur aduk lah, jadinya tiba-tiba ya ngasih tahu orang tua, jadi ya orang tua sih ketawa sih, jadinya ya yakin juga maksudnya kayak pasti bisa masuk juga gitu. Aslinya sih juga nggak percaya sih, nggak percaya juga kalau dipanggil. Ya bersyukur lah, nggak kaget gitu. Kalau pelatih Korea tuh keras mas, ya keras, disiplin, jadinya kalau Coach Shin tuh maksudnya pertama tuh harus mental ya, jadinya harus ngelawan rasa capek, maksudnya harus lebih berusaha, lebih ngotot gitu kalau Coach Shin. Jadi tipenya Coach Shin tuh harus pemain yang lebih harus kerja keras gitu intinya. Jadinya kalau yang malas-malesan ya bisa dicoret sih. Jadinya walaupun skillnya kayak bagus, pengalaman juga bagus, tapi dia tuh kayak sok-sokan, kayak malas-malesan gitu mas. Nah katanya sih bisa dicoret juga. Jadi Coach Shin nggak pandang itu pemain kelas, pemain apa lah. Jadi Coach Shin nggak pandang. Jadinya ya kalau saya sih juga harus beradaptasi juga kan, namanya pemain baru lah, baru panggilan juga, baru timnas juga, jadinya ya harus ngikutin juga. Harus tepat waktu, maksudnya 15 menit sebelum makan harus ada di meja makan, terus timbang badan juga jangan telat, kan pagi itu harus timbang badan, terus pokoknya apa-apa tuh jangan ada yang salah gitu, salah dikit, nah itu biasanya denda juga. Syuting kan latihan finishing lah, itu nggak arah ke gawang, maksudnya bolanya tinggi ngelewatin pagar, itu denda 100.000 gitu. Jadinya apa-apa tuh ada, maksudnya biar Coach itu maunya biar kita lebih fokus gitu, biar lebih lebih fokus main bola gitulah intinya. Jadi apa-apa tuh harus fokus lah. Jadi ya mau kayak latihan, pokoknya latihan tuh harus 15 menit sebelum itu, terus makan juga ya makan telat ya gitu. Pokoknya apa-apa tuh jangan telat lah, jangan sampai salah dikit udah di itu. Makannya ya itu jangan makan gorengan gitu, jadinya jangan makan gorengan, jangan makan pedas juga. Terus kalau anggap habis latihan berat nge-gym harus banyak protein. Nah, kalau mau pertandingan baru banyak karbohidrat kayak gitu. Tapi kalau hari libur mungkin sama Coach tuh mungkin biar gak stres ya, jadinya dikasih waktu bebas itu sehari ya. Jadi terserah mau makan apa aja, tapi besoknya kalau nggak hari libur baru itu nggak boleh. Jadi Coach tuh kayak ngasih ya baik ya gimana ya, biar gak stres mungkin. Jadinya terserah sehari itu terserah makan apa aja. Intinya jangan males latihan, terus intinya semangat latihan, setiap harinya harus lebih baik lagi. Terus jangan tinggalkan ibadah juga 5 waktu, terus ya sholat sunnah-sunnahnya juga jangan ditinggalin kayak gitu. Jadi doa lah gitu intinya. Kalau tanpa doa juga gak bisa juga. Kalau dilihat dari ya mungkin umur berapa ya, 1 tahun atau 2 tahun itu memang tak lihat suka bilang. Bahkan dulu saya pernah keceplosan ngomong itu, ini loh sama tetangga saya, ini loh, coba itu calonnya timnas, bilang gitu saya.
itu masih kecil. Coba ya tak coba suruh nendang bola, banter ya lagi itu saya. Tapi saya itu sudah tak misalnya untuk mengisahnya guru sama orang ini, sudah berlalu sampai umur berapa? SD itu, mau masuk SMP itu, yang saya ceritakan mau masuk SMP sudah minta sepatu. Pokoknya dia sampai nangis, tapi saya gimana ya? Bukannya tidak ada uang yang dimaukan, sih mikir ini anak ini suka benda. Akhirnya mau masuk SMP, waktu itu pusam berdiri tak menikah, pas ikut pusam mungkin 1 bulan 2 bulan, pas ganti dirubah sama almarhum buati mana diganti SSB itu udah itu, mulai itu sudah terus sampai pada akhirnya mau SMP itu. Itu pun memang dilihat keseriusannya memang serius. Dia tidak mau nunggu, maksudnya tidak mau ditunggu. Kalau latihan itu malah nunggu sama orangnya. Kalau jam 2 latihan, jam 1 udah di lapangan. Itu yang saya berarti semangat, memang mungkin semangat juga memang. Ya memang itu istilahnya apa ya? Bukannya Pak langsung kita tenang-tenang, pas tahu-tahu bisa main bola, enggak. Nah, saya itu memang kayak gitu. Begitu pokoknya naik disuruh tidak mau, naik bilang karena bola itu. Udah tidak mau. Sekolah saya tidak mau, les saya tidak mau, ngomong bola itu. Les saya tidak masuk, tidak ada bola latihan. Besok kan ada les lagi. Kan repot ya. Ya sebagai repot saya cuma bisa dukung toh. Itu akhirnya sampai pada akhirnya keluar dari SMP lagi ya itu minta bola lagi. Saya harus sekolah bola, walaupun saya iming-imingi kamu harus ini, tak berikan ini, masuk SMA 1 tak mau. Akhirnya saya beli bola gitu ya sudah berangkat lagi masuk ikut. Awalnya memang saya agak menentang, soalnya nggak tahu apa pengalaman bola itu seperti apa, itu nggak tahu. Pikirannya nanti pas jadi apa nanti kedepannya kan kurang mengerti. Terus habis itu dikasih arahan sama ayahnya gini, terus saya tetap bertentangan. Setelah bertentangan itu terus waktu sekolah bola itu kan ada itu apa namanya, di Salatiga itu kan tetap menentang, soalnya apa itu kayaknya tiap harinya apa itu takutnya kan maunya biar anak itu biar pintar ngaji, pintar ibadah gitu maunya saya. Terus karena ini anak saya itu apa ngasih pandangan di mana itu di Merden itu sebelum apa itu subuh itu kok suruh bangun, suruh sholat tahajud, suruh apa itu berjamaah, terus bisa apa itu tahfiz Al-Quran. Akhirnya saya tertarik, ya sudah tidak apa-apa, kamu bolanya juga bisa jalan, ngaji juga bisa jalan, saya seperti itu. Akhirnya saya setuju ada apa itu sekolah di setelah 1 tahun itu, setelah 1 tahun di Salatiga. Sambil apa itu berjalannya waktu itu saya dulu gini loh, bola itu gini terus akhirnya ya itu tadi terpengaruh sudah sama ayahnya. Ya sudahlah, pokoknya yang penting jangan ditinggalkan ibadahnya, seperti itu. Karena sempat gini juga, oh iya dulu saya pernah menentang kok, ternyata kok berakhir seperti ini mas teh. Jadi pas terharu sambil itu apa itu kayak gimana ya, perasaannya itu kayak bahagia sedih, tapi ingat waktu pas nggak setuju gitu, itu cuma kan karena setujunya itu bukan karena apa, karena biar sama-sama jalan ibadah sama anunya kan, takutnya itu nanti ibadahnya tertinggal gitu, pikir saya kesannya masih menentang. Apalagi waktu mau masuk ke sekolah itu ayahnya lagi sakit, jadi perjuangannya kan memang bener-bener kayak biayanya apa itu pas ayahnya selama 20 hari kan masuk rumah sakit gitu tuh, yang kakaknya mau masuk perguruan tinggi, yang perempuan yang ini kepingin jual bola. Jadinya katanya ayahnya bilang seperti ini, ya sudahlah bismillah aja, nanti
ada aja jalan gitu, jadinya ya itu dijalani. Ini suatu pemberian bagi saya. Mungkin ini doa saya itu tadi kabulkan sama Allah, saya cuma gitu tuh aja. Saya udahlah bersyukur, tetap bersyukur begitu aja. Udah gitu terlalu banyak. Kalau memang bukan Allah jangan, mungkin tidak bisa gitu tuh aja. Kita kan manusia kan cuma bisa usaha gitu, cuma bisa usaha berdoa gitu. Ya tidak nyangka juga ya. Ngomong-ngomong ya ngomongnya saya itu ya kayak sekedar apa ya, nyeplos gitu tuh. Kan dia sebelum masuk kan keluar dari kamar ngomong gini sama saya. Wah, Sultan Siku dicorek ya. Ya kamu gantinya seteker. Wah, tak mungkin lah gitu. Cuma Udah lah. guyon tapi. Iya, maksudnya gurau saya. Wah, tak percaya kamu. Tak mungkin ya, ya sudah lah nanti coba dia lagi itu saya. Ya akhirnya wah, saya begitu pokoknya ya apa ya, kayak penyakit itu langsung sembuh gitu. Iya Tinggal itu. sebelum putranya nganu itu soalnya terlalu diem, mungkin karena sedikit sakitnya ini, karena anaknya bisa gini kayak agak ceria, adanya itu lain dari sebelumnya, jadi saya bersyukur sama Allah. Ya harapan saya apa ya, satu profesional, yang kedua ibadah jangan sampai lupa. Semua itu tuh aja. Jangan sampai istilahnya kayak yang pernah dibilang sama anak saya tadi, istilahnya ibadah jangan sampai ditinggalkan, karena nanti ibadahnya lebih penting dari bulan. Itu insya Allah kan keliru. Kan Pak Reza tadi kan sudah ngomong, terutama salah sunat, doa itu kan penting bilang gitu kan. Ya seperti itu memang istilahnya saya cuma bisa ngasih tuh, kamu harus gini, kamu harus gini. Ya alhamdulillah. Jangan sampai sombong gitu, harus sama apa itu. Tapi kan ini masih perjuangan Mas, belum final lah. Apa itu namanya, teman-teman kan banyak yang pintar juga, persaingannya juga tambah pintar. Jadi kedepannya seperti apa kita kan tidak tahu juga. Jadinya ya sementara ini harus bersyukur, tapi ya kalau memang ada jalan sampai ke Piala Dunia. Iya, Ya, tapi jangan sampai sombong gitu aja. Memang besar lainnya kan ke selek semua udah. Iya. Nah, begitu muncul kan tidak punya pengalaman lah istilahnya. Tahu muncul. Dibandingkan teman-temannya itu sudah senioran teman-teman.